Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita pada Jumat 4 Agustus 2023, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Terlebih kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas nafas kehidupan, atas hari yang baru yang boleh kami rasakan, kami nikmati. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai aktivitas kami masing-masing. Hanya Engkau memberkati, melindungi. Terlebih ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Buka hati pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan pada Jumat 4 Agustus 2023 didasarkan pada Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perikop kita hari ini menjelaskan bagaimana jangan biarkan hidupmu tersesat. Atau boleh juga dikatakan, hidupmu jangan menyesatkan orang lain. Kalau kita melihat perikop hari ini, kita membacanya mulai dari pasal 9 ayat yang pertama, dijelaskan bagaimana batu kilangan yang diikat di leher seseorang yang menyesatkan. Disebut di ayat pertama sekaligus perikop kita, bagaimana kepantasan hukum dan sekaligus menunjukkan beratnya kesalahan di hadapan Tuhan bila membuat orang lain tersesat, khususnya kesesatan dalam iman. Markus 9 ayat 42 dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Kalau kita melihat batu kilangan adalah batu yang besar, datar, yang diputar oleh seekor keledai dalam penggilingan gandum. Dan secara umum ayat 42 sampai ayat 48 berkaitan karena berpusat di sekitar pengertian tentang berbagai penyesatan. Mungkin tindakan para murid yang menegur si pengusir setan yang tak dikenal, kalau kita boleh membaca di ayat yang ke-38, telah menyinggung Kristus. Hal ini dapat menerangkan Kristus berbicara tentang penyesatan di sini. Iman si pengusir setan yang belum berkembang harus dikembangkan lebih lanjut dan bukan dihalangi. Kritikan tajam terhadap ketidakdewasaan rohani hanya akan membuat seorang makin menjauh dari Tuhan. Kata menyesatkan dalam bahasa Yunani disebut sebagai skandalizo, yang berarti menaruh sebuah perangkap atau jerat di jalan yang akan dilalui seseorang, sehingga membuat orang itu menjadi tersandung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah ini yang banyak terjadi di kehidupan dunia, di kehidupan kita hari ini? Terkhusus pada saat pandemi kemarin, mengakibatkan terpuruknya ekonomi, pengangguran, pemasukan yang dibutuhkan seseorang berkurang di dalam keluarganya, dan bahkan ada tantangan yang besar sehingga membuat mereka bangkrut, bisnisnya menjadi gulung tikar. Hari ini memunculkan begitu banyak sehingga adanya penipuan, penyesatan, dan merampas milik orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari jangan menghukum diri kita dalam arti sesungguhnya adalah kita sendiri. Itu terjadi oleh apa yang kita lakukan dan kita katakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu melakukan yang benar dan baik, pasti kebahagiaan dan sukacita akan kita terima. Seperti yang digambarkan oleh Markus pasal yang ke-9 ayat 50. Dikatakan, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tuhan memerintahkan para murid dan kita saat ini untuk bagaimana kita berdampak yang baik bagi orang yang lain, berdampak bagi orang di sekitar kita. Mari berbagi kebaikan dan keteladanan dan juga pengaruh yang baik bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
melalui Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-47 ini, bagaimana kita diingatkan terlebih dahulu agar hidup kita jangan tersesat dan jangan menyesatkan orang lain. Selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja menyapa kami, yang mengingatkan kami ya Tuhan bagaimana keadilan Tuhan. Terlebih Engkau mengingatkan kami agar kami jangan menyesatkan orang lain, tapi terlebih ingatkan kami ya Tuhan agar hidup kami jangan menjadi tersesat, tapi kami mau melalui firman-Mu hari ini menjadikan firman-Mu menjadi pelita, menjadi tongkat di dalam kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin.